Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dilimpahkan rezeki yang berkah dan semoga diberi segala kemudahan dalam setiap urusannya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini aku masih bisa share video lagi ya teman-teman. Dan kali ini bukan video budgeting ya teman-teman. Aku mohon maaf sekali karena beberapa video aku itu terhapus teman-teman karena kecerobohan aku sendiri. Aku nggak tahu kenapa aku mau menghapus video malah video yang belum aku upload malah yang terhapus. Maaf ya teman-teman. Jadi 2 hari kemarin aku nggak upload gara-gara itu ya teman-teman, videonya terhapus. Nah ini tuh di hari Sabtu sore aku tuh ya emang lagi ya agak-agak pusing, agak-agak sakit kepala gitu loh teman-teman. Setelah sepanjang hari itu berhibernasi di atas kasur, kepanasan, kesumuan, pokoknya panas, aku bermalas-malasan. Ini sore harinya aku bangun karena harus mengejar anak aku yang lagi keluar rumah ya teman-teman. Dan anak aku itu di rumahnya tetangga gitu. Dan alhamdulillah aku menemukan rezeki nomplok yaitu berupa kembang kates alias bunga pepaya ini teman-teman. Ya udah karena pohonnya tinggi, aku jadi minta tolong sama Pak suami untuk dipetikin si kembang kates ini ya teman-teman karena aku nggak sampai gitu. Nah ini tuh mau aku predili dulu karena rencananya aku mau masak di minggu pagi gitu teman-teman. Jadi di hari minggu pagi aku nggak ada kegiatan untuk belanja mingguan ataupun food prep ya teman-teman. Padahal aku 2 hari yang lalu bikin video itu tentang mencatat tentang apa yang mau aku beli di hari Minggu gitu teman-teman. Sudah merencanakan atau sudah bikin rencana untuk belanja di hari Minggu gitu. Tapi ternyata sampai detik ini aku nggak melakukan belanja mingguan karena mau ada mungkin banyak hal yang tak terduga di minggu ini teman-teman. Salah satunya adalah kemarin itu Mbak Bos itu telepon aku katanya aku diminta untuk membantu menghabiskan stok lauk di kulkas gitu katanya. Dan aku sendiri juga belum tahu ada stok lauk apa, dan modelnya seperti apa, entah lauk kah, entah sayur kah. Halah halah, ilatku lidahku keseleo-seleo mulu. Ya, pokoknya aku belum tahu teman-teman karena aku belum ke sana dan jujur selama 1 minggu kemarin aku nggak ke tempat kerja aku sama sekali. Aku bermalas-malasan di rumah teman-teman, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain karena aku ngerasa capek, males gitu karena mungkin pengaruh cuaca yang teramat sangat panas gitu teman-teman, atau mungkin juga pengaruh karena hutang-hutang aku sudah lunas gitu jadi malas-malasan kerja gitu. Bercanda ya teman-teman, nggak gitu. Harusnya kalau hutang-hutang sudah lunas itu ya harus lebih semangat gitu. Jadi kan bisa menabung lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah selesai aja aku petik-petiknya seperti sulapan ya teman-teman, karena kalau aku video semuanya sepanjang aku meridili ini akan menjadi durasi yang teramat sangat panjang gitu teman-teman. Nah singkat cerita ini tuh di pagi harinya teman-teman, karena tadi malam ini aku masukin ke dalam kulkas ya. Dan ini masih seger banget. Dan ini kemarin untuk yang kembang katesnya yang kondisinya sudah tua-tua ini, nggak semuanya kebuang ya teman-teman, karena aku juga dibantuin sama Pak suami untuk meridilinya. Jadi ya gitulah ya, tandang gawene bojoku ya wis ngene iki awur-awuran pokoke. Ya wis kudu rela memilih-milih, memindoni penggawean meneh ngene iki. Nah, ini dia teman-teman, aku pakai tanah yang rebusnya, ini terserah aja mau tanah sengketa, mau tanah kuburan bisa ya teman-teman. Bercanda. Bukan ya teman-teman, ini bukan tanah kuburan ataupun tanah sengketa, ini tuh tanah uruk. Tanah bekas uruk rumah aku dulu, makanya kering seperti ini teman-teman. Sebenarnya lebih bagusnya itu pakai tanah liat gitu loh teman-teman, tapi aku nggak punya, di sini nggak ada tanah liat, jadi seadanya aja lah ya. Ini tuh cara ampuh untuk menghilangkan pahit di kembang kates itu ya teman-teman. Jadi ini aku pakai tanah yang dikasih air, diendapkan sebentar, nanti setelah sebentar aja ngendapkannya.
Jadi ini tuh bisa benar-benar ampuh untuk ngilangin rasa pahitnya kembang kates, teman-teman. Nah, setelah mengendap ini disaring dulu ya, teman-teman, supaya nggak terlalu kotor. Jadi nanti lebih mudah untuk mencucinya setelah direbus gitu, teman-teman. Aku pernah nyuci kembang kates ini pakai asam jawa dan juga daun jambu biji gitu loh, teman-teman. Itu nggak ampuh menurut aku, masih ada rasa pahit-pahitnya gitu. Dan pernah juga pakai garam sama asam jawa juga sama, masih ada pahit-pahitnya gitu. Nah, jadi setelah aku dengar cerita dari, siapa ya, tetangga aku kalau nggak salah ya waktu itu pakai tanah gitu. Cuma, yang disarankan beliau dulu tuh pakai tanah yang tanah basah gitu katanya, tanah dari, selokan air gitu loh, teman-teman. Tapi aku ngerasa jijik gitu dan nggak bisa makan kayak gitu, soalnya tanahnya bau, ya namanya juga dari saluran pembuangan air ya, teman-teman. Jadi airnya itu memang kondisinya basah terus kayak tanah liat gitu. Tapi, eee, aku ra kolum mangan, teman-teman. Jadine aku sekarang pakai tanah yang bersih aja. Pokoknya tanah bersih itu maksudku di sini tanah bersih adalah tanah yang, nggak dari selokan pembuangan air atau nggak dari kandang hewan ya, teman-teman. Jadi itu menurut aku tanah bersih gitu. Misalnya bisa tanah dari tanah liat ataupun dari tanah uruk kayak gini ya, teman-teman. Jadi itu bersih, bebas dari kotoran hewan gitu loh, teman-teman. Nah, ini tadi aku tadi sambil menunggu untuk, didihan air tanahnya ini, aku sudah rajang-rajang untuk bumbunya ya, teman-teman. Nah, ini tuh, aku rebus karena sudah mendidih ya, teman-teman. Ini aku rebus semuanya satu kotak tadi, tapi ini nggak aku masak semua nantinya ya, teman-teman, hanya aku rebus semuanya aja karena sekalian gitu ngerebusnya. Karena kan harus pakai tanah, harus dicuci bersih gitu. Nah, ini tuh ditekan-tekan kayak gini supaya merata ya, teman-teman. Eee, nggak perlu diaduk-aduk juga dan ditutup supaya cepat mendidih, agar warnanya nanti tetap hijau gitu. Nah, ini tuh sudah mendidih dan ditekan-tekan lagi ya, teman-teman. Nah, setelah mendidih ini aku nggak kasih tutup lagi karena biasanya itu mumbul-mumbul ya, teman-teman, airnya. Nah, kalau airnya sudah mumbul-mumbul mumbul-mumbul, sik bahasane Indonesiane apa ya mumbul-mumbul. Wis pokoknya gitulah, teman-teman, air kalau direbus kalau mendidih dia suka tumpah-tumpah gitu loh intinya. Nah, itu tuh kan kalau misalnya ada tanahnya itu bisa mengotori kompor gitu loh, teman-teman, maksud aku itu, supaya nggak mumbul-mumbul gitu loh, teman-teman. Nah, ini sudah pokoknya direbusnya itu sampai empuk ya, teman-teman, karena, keluarga aku tuh tim yang suka yang sayurnya itu empuk gitu, teksturnya, jadi nggak keras. Dan ini bisa sesuaikan ya, teman-teman, untuk tingkat kepahitannya itu bisa disetel gitu menurut aku. Biasanya aku lebih, apa ya, untuk air tanahnya itu ngerebusnya lebih kental dari ini dan itu benar-benar gurih gitu loh, teman-teman, nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Nah, sedangkan aku ngerebus yang ini tadi itu, menurutku air tanahnya terlalu encer gitu, maksudnya, untuk dosis tanahnya itu kurang tinggi, kayak gitu loh, teman-teman. Jadi, dia tuh masih ada sedikit pahit gitu, sedikit tapi nggak terlalu berasa. Tapi untuk, anak aku itu masih komplain gitu, "Kok pahit gini, Bun?" Gitu katanya. Ya, tapi ya tetep aja doyan gitu. Nah, ini setelah matang langsung aja disaring ya, teman-teman. Kalau aku disaring supaya nanti endapan tanahnya itu nggak ikut gitu, nggak ikut ke kembang pepayanya gitu, teman-teman. Jadi, aku untuk sisa airnya tadi aku buang langsung di luar ya, teman-teman, langsung aku cuci di keran, di luar rumah gitu, di depan rumah gitu, supaya nggak, menyumbat untuk, lubang air yang ada di cucian piring ini. Nah, ini tuh untuk yang pertama kali aku, bilas ini seperti ini ya, teman-teman, cara nyucinya. Jadi nanti tanahnya itu benar-benar bersih gitu. Aku masukin tapi aku ambil lagi gitu. Dan nanti untuk yang kedua dan seterusnya itu pokoknya harus benar-benar diblancur banyu saka keran ya, teman-teman. Pokoknya harus benar-benar berkali-kali mblancure. Ini juga aku pakai mode yang pelancuran ya, teman-teman. Jadi ini tuh aku, blancur air dari
air mengalir juga di bawahnya itu aku goyang-goyang gitu untuk saringannya teman-teman, supaya bener-bener rontok untuk si tanahnya ini. Nah, sambil aku cuci-cuci, dari tadi ngoceh mulu, aku sapa-sapa teman-teman dulu ya teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua di sana itu sehat-sehat semuanya, dan semuanya dalam kondisi baik gitu ya teman-teman, baik kesehatan maupun mental maupun ekonomi juga ya teman-teman, karena itu juga saling berkaitan gitu ya. Sekarang ini nggak bisa dipungkiri untuk perekonomian di Indonesia itu benar-benar kurang baik ya teman-teman. Semoga teman-teman di sana, bunda-bunda di sana, dan kita semua selalu diberi kelancaran rezeki ya teman-teman, dan juga diberi kemudahan dalam segala hal, dalam mencari rezeki, dan juga selalu diberi kesehatan, karena rezeki yang paling berharga adalah kesehatan ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh kembali ke video ya teman-teman. eh ini aku tumis dulu untuk bumbunya tadi. Aku tumisnya pakai minyak jelantah sih sebenarnya teman-teman, tapi ini tuh bekas goreng kentang kemarin, karena kemarin aku bikin perkedel. Nah, untuk bekas gorengan kentang tuh tinggal sedikit ini. Jadi aku numisnya pakai minyaknya tuh sedikit aja teman-teman. Nah, ini aku ratakan dulu untuk wajannya supaya nantinya nggak lengket gitu. Karena aku hanya menumis sedikit, jadi aku minyaknya pakai sedikit aja ya teman-teman. Nah, itu bumbunya tuh simple banget, yaitu bawang brambang alias bawang merah bawang putih ya teman-teman, di kongsrang-kongsreng gini. Terus aku pakai cabe, ini hanya 7 butir cabe tadi. Udah itu aja teman-teman, dan ini setelah bumbunya tadi harum dan layu, aku masukkan sedikit, sekitar 3 genggaman lah ya, nggak aku masak semua. Ini sisanya masih banyak banget teman-teman, mau ditumis mungkin kalau nggak nanti sore ya besok lagi ya teman-teman, karena ini tuh aku masak hanya untuk sarapan pagi aja. Nah, ini tuh untuk bumbunya aku hanya pakai garam dan juga micin ya teman-teman, dan ini ada sisa saus tiram juga sedikit, itu tinggal sedikit, pokoknya aku pelirit-pelirit sampai habis teman-teman, dan ini tuh sudah cukup gitu. Nah, ini di kongsrang-kongsreng sampai merata ya teman-teman. Pokoknya ini tuh enak banget teman-teman, bisa ngabisin nasi. Nah, ini aku kasih tambah kecap asin ya teman-teman sedikit, karena lebih sedap aja nanti rasanya. Karena aku nggak pakai Royco. Aku kalau numis-numis nggak pernah pakai Royco ya teman-teman, karena aku kurang suka untuk aromanya. Nah, ini tuh setelah dikongsreng-kongsreng merata begini, aku cicip dulu teman-teman. Nah, ini tuh pokoknya lauk favorit keluarga banget, terutama Pak suami tuh suka banget dengan ini. Nah, ini aku cicipin tadi kurang asin sedikit ya teman-teman. Jadi aku tambah garam sedikit kayak gitu. Nah, ini sengaja aku nggak pakai air, aku suka tumisnya itu yang kering gitu. Aku lebih suka tumisan kembang kates tuh yang kering teman-teman. Aku nggak pakai teri ataupun udang rebon ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pengen pakai teri dan ataupun udang rebon gitu, rasanya lebih enak teman-teman. Tapi kalau aku sendiri nggak suka pakai teri kayak gitu, karena menurut aku nanti kalau sudah dingin itu akan terinya keras gitu. Nah, ini untuk anak aku yang kecil aku kasih goreng aja, kasih lauk ini ya teman-teman. Ini tuh sisa lauk minggu lalu ya teman-teman, yang aku belanja minggu lalu itu loh, ada ati ampela gitu, dan ternyata aku nggak jadi masak sama kentang gitu. Jadi aku goreng-goreng aja sedikit-sedikit ketika mau makan aja gitu. Nah, ini tuh udah matang aja ya teman-teman. Alhamdulillah masakan aku pagi ini tuh sudah matang teman-teman, dan ini aku langsung mau makan dulu teman-teman, karena setelah ini aku langsung mandi dan aku mau berangkat kerja gitu, karena tempat kerja aku itu sudah kotor banget gitu. Kemarin Mbak Bos Ndoro Juragan itu sudah telepon katanya rumahnya kotor gitu. Aku bilang iya karena seminggu aku nggak kerja kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku sarapan dulu ya teman-teman, aku hanya pakai ini aja, kata suamiku tuh, "Apa bun manganmu sak cakruk mbitingan," jare. Lah ya ben lemu aku. Bismillahirrahmanirrahim, aku makan dulu ya teman-teman, ini tuh masih panas banget untuk tumisannya, jadi aku kepanasan gitu tangannya, eee,
Selamat makan teman-teman. Teman-teman lagi apa nih saat nonton video ini? Pokoknya ini tuh nikmat banget teman-teman, bisa dicoba untuk, masakan sederhana ini. Pokoknya ini tuh enak, nikmat, dan bisa ngabisin nasi teman-teman. Dan sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih banyak buat yang selalu dukung channel aku. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.